sayangilah yang ada di bumi, maka nanti di akhirat, maka nanti kalian akan disayang oleh para penghuni langit. Siapa penghuni langit? Ya Allah, ya malaikat-malaikat Allah, ya, yang mereka itu akan menyayangi orang-orang yang ada di bumi. Jadi manusia itu harus penuh dengan rasa rahim, rasa kasih sayang. Untuk apa? Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya, kita ngaji itu juga harus melatih, menumbuhkan rasa kasih sayang kita, ya. Semakin kita sayang kepada hamba Allah yang lain yang susah, kita akan mudah dapat bantuan Allah pada hari akhirat nanti. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mengkaji satu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-214. Ayat yang ke-214, halaman yang ke-33. Ya, 214 ya. Udah? Coba sama-sama ya. Saya baca dulu, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Am hasibtum, ataukah kamu mengira, an tadkhulul jannata, bahwa kamu akan masuk surga. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu, mathalul ladzina khalau min qablikum, cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, wad-dharra, penderitaan, wa zulzilu, dan mereka juga diguncang dengan berbagai cobaan, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa syarat untuk masuk ke dalam surga itu, selain kita mesti ada iman, kita mesti sanggup
kita mesti sanggup menghadapi yang namanya cobaan, ujian, penderitaan. Siapa yang bilang? Allah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian apa yang ditimpa, apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Apa misalkan? Al-ba'sa, ya, kemelaratan, wadh-dharra, penderitaan, wa zulzilu, kegoncangan akibat ujian yang mereka dapatkan. Nah, ini merupakan sunnatullah bagi orang yang akan masuk ke dalam surga. Orang yang akan masuk ke dalam surga pasti akan ada ujiannya. Ujiannya berupa apa? Berupa ujian penderitaan, kesusahan, kemelaratan, ya, macam-macam jenis cobaannya. Jadi jamaah, kalau kita dalam hidup ini kita mengalami yang namanya yang masalah kehidupan, ya, maka kita harus siap menerima itu semuanya. Ya, ujian kita macam-macam. Mungkin kita ini di Indonesia relatif aman, relatif agak mudah untuk beribadah, enggak seperti sahabat-sahabat Nabi waktu berada di Mekah. Kalau mau beribadah itu dihalang-halangi. Ketika mereka beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka disiksa. Ya, itu kita nggak ngalamin itu. Ya, kita nggak ngalamin. Bagaimana kalau kita berada pada zaman sahabat? Pernah ditanyakan kepada ditanyakan kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang dia ini merupakan dari kalangan orang-orang miskin. Bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Umar tanya, wahai Ammar, apa siksa yang paling berat yang pernah kamu terima dulu? Apa kata Ammar? Dibuka aja tuh bajunya, dibuka bajunya. Ketika dibuka, dia lihat badannya Ammar bin Yasir itu berlubang. Berlubang. Kenapa itu? Karena pernah dia ini disiksa dengan cara apa? Dengan cara ada batu yang dipanaskan. Batu yang dipanaskan sampai merah. Kemudian Ammar bin Yasir disuruh tidur di atas batu itu. Sehingga di belakang badannya itu ada luka yang nggak bisa hilang. Dagingnya kayak bolong begitu badannya karena pernah kena api kena batu yang dipanaskan tadi. Begitu siksaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Dia kan kerja sebagai pandai besi. Jadi pernah dia ini Khabbab bin Arad dia pernah disiksa dengan cara tangannya diikat, kemudian majikannya ngambil besi panas merah, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Dia menggelupur, dia teriak-teriak kepanasan, tapi dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Pernah mereka datang semua, orang-orang yang disiksa ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang duduk bersandar di Masjidil Haram. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala tantasiru lana, afala tad'u lana. Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak minta pertolongan untuk kami? Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah untuk agar kami ini diberikan keselamatan, diberikan pertolongan? Kalau Anda berdoa saja, Allah pasti kabul. Apa Nabi kata? Nabi enggak. Kalau Nabi yang katakan selesai urusan. Tapi Nabi cuma ngomong, sesungguhnya ada umat sebelum kalian yang ketika mereka beriman kepada Allah, mereka disiksa dengan cara apa? Dengan cara yang satu, disuruh tidur, kemudian dibawakan gergaji besi,
kemudian dipotong badannya menjadi dua. Mereka disuruh, dengan cara mereka ditanam sebahagian badannya di dalam tanah hingga bisa bergerak, kemudian didatangkan gergaji besi diletakkan di atas kepalanya, digergaji badannya menjadi dua bahagian, tapi mereka tetap dalam keimanan. Ada lagi di antara mereka umat sebelum kalian yang mereka diuji dengan cara disuruh tidur, kemudian dibawakan sikat atau sisir dari besi, kemudian diletakkan di atas badan mereka, kemudian badan mereka itu disikat, disisir sehingga tercabut kulit daripada badannya. Sampai begitu. Tapi kata Nabi, kalian itu terburu-buru, kalian tidak sabar. Sabarlah, akan datang masanya di mana orang akan berjalan daripada Yaman ke negeri Syam, tidak akan ada yang berani mengganggu. Kalian terlalu terburu-buru. Jamaah, teman-teman sekalian, artinya setiap orang yang beriman dan akan masuk ke dalam surga pasti akan melewati fase ini. Kita mungkin nggak mengalami ujian yang seperti itu ya. Kalau mau beribadah kita gampang saja. Tapi ujian kita mungkin beda. Ujiannya bentuk apa? Mungkin ada yang ini dengan kesusahan dari segi ekonomi, ya, diberhentikan daripada tempat pekerjaannya, ataupun ujiannya misalkan berupa keluarga yang tidak harmonis, misalkan anak yang bermasalah, ya, ataupun kesehatan yang Allah uji kepada dia, kan macam-macam tuh ujiannya. Nah, semua itu adalah juga merupakan ujian yang Allah berikan kepada orang yang kalau mereka sabar menghadapinya, mereka akan layak masuk dalam surga. Masabhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat yang bersamanya itu berkata, kapan pertolongan Allah datang? Karena mereka sudah terlalu lama menderita kan? Kapan pertolongan Allah datang? Allah tegaskan di akhir ayat, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya kapan? Dekatnya menurut perkiraan Allah. Cuman kita kadang-kadang tidak sabar. Ingat ya, kata Allah qarib, dibandingkan dengan umur akhirat, ya, sesusah-susahnya kita di dunia walaupun berpuluh-puluh tahun itu masih dianggap sedikit, sebentar dibandingkan umur akhirat yang gak ada ujungnya. Kita susah di dunia berapa lama sih? Ya, gak akan lama. Kalau besok kita mati, selesai kan? Ya kan? Kalau kita susah sekarang, besok kita meninggal, selesai kesusahannya, kan gak lama. Kalaupun mesti sampai 70 tahun, dibandingkan umur akhirat yang begitu panjang gak ada ujungnya, masih terlalu sedikit, masih terlalu pendek apa yang kita alami daripada ujian-ujian kehidupan. Ingat, kalian akan melewatinya. Ini yang muda-muda nih, ya kan? Mari, apa lagi namanya? Jamil, ya kan? Ini masih muda, masih belum apa? Masih apa ya namanya? Masih di bawah jaga orang tuanya kan? Belum masuk kepada kehidupan yang sebenarnya. Nanti kalau sudah menikah, sudah punya keluarga, kita akan lebih banyak mengalami yang namanya masalah-masalah kehidupan, baik itu yang sifatnya penderitaan, ya, kesusahan dan sebagainya. Kuncinya adalah kita harus yakin, kata Allah, inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu pasti dekat. Tinggal kita perlu meningkatkan hal-hal sabar kita kepada Allah Subhanahu